Saudara-saudara sekalian, Habib Idrus waktu zaman penjajahan tentunya tidak hanya mengajar agama, tetapi beliau juga menggembleng anak buahnya untuk siap berhadapan dengan penjajah. Beliau berusaha menanamkan sentimen nasional, cinta tanah air, hubul watan minal iman. Beliau mempergunakan satu materi buku namanya Idhatun Nasyi'in. Ini buku ditulis oleh seorang ulama dari Libanon. Buku itu isinya ditujukan kepada para anak-anak muda, menggembleng mereka untuk semangat jihad melawan penjajahan. Buku inilah yang dipergunakan oleh Habib Idrus untuk mengajar anak-anak ini. Bukunya dalam bahasa Arab, jadi mereka belajar bahasa Arab sambil mendapatkan semangat jihad. Oleh karena itu, penjajah waktu itu juga memahami ini buku-buku banyak dipakai di pondok pesantren oleh kiai-kiai kita. Pada suatu saat, zaman Jepang, ada tentara Jepang yang masuk ke Al-Khairat di madrasah yang paling tertua dulu, satu-satunya itu, masuk ke sana mau melihat. Ketika masuk di situ, ini guru ini masih mengajarkan pelajaran bahasa Arab, materinya dari kitab Idhatun Nasyi'in yang ada di atas mejanya. Langsung disita. Karena mereka sudah mendapat informasi, ini buku berbahaya, bisa membuat anak-anak muda berontak semuanya terhadap penjajahan. Sehingga setelah itu sekolah Al-Khairat dinyatakan ditutup. Itu kurang lebih selama 3 tahun di zaman almarhum masih hidup. Tapi hanya 3 tahun saja. Tapi walaupun demikian, pendidikan agama dilaksanakan terus sama guru tua, tidak harus di bangku sekolah, di rumah. Ketika beliau ada di rumah, di kebun-kebun, waktu dalam perjalanan, di perahu, di kendaraan, tetap belajar. Mengajar itu tetap tidak putus dilaksanakan oleh beliau. Kemudian kita ingat, setelah penjajahan sirna, dan beliau waktu diproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1745, beliau menggoreskan penanya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan kata-kata antara lain, Rayatal izzi rafrifi fi samain arduha wa jibaluha khadra'u. Wahai bendera sang saka merah putih, berkibarlah Anda di udara Indonesia yang negerinya subur. Ini kata-kata beliau. Lalu antara lain dia memberi nasihat kepada para pemimpin Indonesia pada ketika itu, termasuk Bung Karno. Dinasihati, wa amuru fil biladi hissan wa ma'anan wa barhinu lil wara annakum akifau. Ciptakanlah di negerimu ini kemakmuran lahir dan batin, dan tunjukkanlah kepada dunia bahwa kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Ini kata-kata beliau dalam kasidah yang dia tulis menyambut proklamasi Republik Indonesia tahun 45 itu. Setelah kita merdeka, masih banyak gangguan. Habib Idrus ketika itu didatangi oleh orang-orang DITII, orang yang mau memisahkan diri dari NKRI, termasuk Permesta yang berpusat di Manado, Sulawesi Utara. Mereka itu mau menyeret Al-Khairat, meminta Al-Khairat mendukung gerakan mereka. Tapi beliau menyatakan, no, la, saya akan
melaksanakan tugas saya di tengah-tengah masyarakat umat ini, bukan di hutan. Saya tidak akan ke hutan, dan saya juga tidak mau ikut gerakan yang ada di Manado itu. Ketika itu ada tokoh-tokoh sultan, orang tua dan anak-anak muda datang kepada almarhum minta fatwa ketika gerakan Permesta itu. Permesta waktu itu dahsyat, mereka juga punya kekuatan yang luar biasa, sampai ini jembatan di Palu itu dibom waktu itu kita alami. Mereka punya dana besar dan dukungan dari luar negeri juga mungkin ya. Mereka sewa pesawat-pesawat dari luar. Beliau didatangi oleh mereka di rumah beliau, oleh tokoh-tokoh Permesta. Beliau dijanjikan, al-akhirat dijanjikan akan diberikan dana besar oleh Permesta. Jadi kebetulan beliau tidak ada di tempat, dia keluar. Waktu keluar, beliau pulang diberitahu oleh murid-muridnya, tadi ada si Fulan datang kemari dari Permesta. Dia bilang mau kasih uang untuk al-akhirat, asal akhirat mau mendukung mereka. Guru tua bilang, tidak, kamu tidak boleh terima uang dari mereka, dan saya sekarang akan tinggalkan rumah ini, akan pergi, jangan diberitahu kepada mereka di mana saya berada. Itu terjadi. Kemudian tokoh-tokoh di Palu ini yang masih bingung, mereka belum tahu kemana harus mereka ikut, karena di masjid Jami Kampung Baru itu ada satu tokohnya mereka itu yang selalu tiap Jumat memuja-muja ini Permesta. Guru tua kata, mereka datang ke rumah beliau minta fatwa. Guru tua, Ustaz, kami ini sekarang mau kemana? Mau ikut Permesta atau ikut Soekarno Jakarta? Jawab beliau, kalau mau selamat ikut Soekarno, ikut Jakarta, jangan ikut ini. Itu jawaban tegas. Akhirnya benar, mereka yang mendengar nasihat guru tua itu selamat, tapi yang lain-lain habis, tidak tahu di mana hutan rimbanya. Ini peristiwa yang terjadi di zaman itu. Jadi beliau bukan seorang muallim, guru saja, seorang politisi sebenarnya. Dia mengikuti perkembangan dunia ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, abnaul khairat yang saya cintai. Oleh karena itu, kita wajib untuk mempertahankan NKRI. Ketika itu belum ada istilah NKRI, tapi jiwanya itu Habib Idrus sudah tanamkan. Ya, NKRI artinya ikut pusat, pemerintah yang sah, jangan ikut gerakan-gerakan yang semacam ini.